Panji Ketawang bergegas melangkah meninggalkan ruangan pendopo rumah kediaman Sang Ramapati. Dia berjalan ke arah belakang. Dia ragu-ragu sejenak begitu tiba di depan pintu ruangan di mana si Tangsu ditempatkan. Dia mengetok pintu lirih. Setelah beberapa kali mengetuk, akhirnya pintu terbuka. Panji Ketawang melangkah masuk. Tiba-tiba dari balik pintu, si Tangsu menyerang dengan sebilah pisau tajam. Tunggu. Ada apa ini? Si Tangsu. Panji Ketawang berhasil menghindari tikaman pisau, dan dia segera merebut pisau dari tangan si Tangsu. Panji Ketawang tersenyum sambil menimang-nimang pisau. Si Tangsu, dari mana kau memperoleh pisau ini? Si Tangsu, kau telah melakukan suatu kebodohan. Sudahlah. Tak ada gunanya kau memberontak. Tak ada gunanya berlarut-larut menuruti perasaan cengeng seperti itu. Justru hal itu akan merugikan dirimu sendiri. Bisa merusak kesehatanmu. Panji, aku tidak sudi disekap di tempat ini. Kembalikan aku ke Desa Ganding. Si Tangsu, cobalah kau berpikir sedikit cerdas. Lupakan masa lalumu sebagai wanita desa dan masukilah hidup barumu di lingkungan istana Majapahit ini. Kau cantik, si Tangsu. Manfaatkanlah kecantikanmu untuk meraih kekayaan dan kemewahan. Kau tidak akan bisa membujuk aku. Kita lihat saja nanti. Si Tangsu, hidup ini akan terasa indah dan nyaman jika kita dapat memperoleh apa saja yang kita inginkan. Dan dengan menjadi seorang wanita persembahan istimewa, tentu saja kau akan dapat memperoleh apa saja yang kau inginkan dengan mudah. Aku tidak menginginkan apa-apa, Panji. Aku sudah memperoleh segalanya di Desa Ganding. Segalanya? Apa itu? Kau hanya menjadi seorang wanita desa yang melarat di Desa Ganding. Aku memang seorang wanita desa. Dan aku tetap ingin menjadi seorang wanita desa, Panji. Dengar baik-baik, si Tangsu. Kalau kau mau, aku bisa membuatmu menjadi seorang wanita terhormat. Seorang wanita kaya raya. Kau bisa menjadi wanita kesayangan Gusti Prabu Jayanegara. Panji, percuma kau mengulangi bujuk rayumu itu. Aku bosan mendengarnya. Janganlah kau memaksa diriku memasuki kehidupan maksiat yang menjijikan ini. Kembalikan aku ke Desa Ganding. Di sini bukan tempatku. Si Tangsu, apa alasanmu tetap mempertahankan kebodohan ini? Iya, aku memang wanita desa yang bodoh. Aku tidak ingin menjadi wanita pandai dan kaya, tapi tidak mempunyai kepribadian. Jadi rupanya kau mempunyai pendirian? Apa pendirianmu itu? Wanita hanya akan berharga jika dia mempertahankan harkat kewanitaannya. Wanita akan berharga karena kesetiaannya. Omong kosong. Itu hanya merupakan angan-angan yang tidak mempunyai kenyataan. Apa itu kesetiaan? Apa itu kepribadian? Yang penting, orang hidup senang. Senang dan bahagia. Kita bisa mempunyai harta benda yang berlimpah ruah, rumah mewah, perhiasan dan barang-barang yang berharga. Panji, aku bukan wanita yang gila harta dan gila hormat. Aku tidak akan meninggalkan keutamaan hidup sebagai seorang wanita, Panji. Dan aku tidak akan mengkhianati cinta suciku kepada Kakang Rakuti. Kakang Rakuti, dengar
siap menghadapi penderitaan. Dan aku akan bertekad mempertahankan pendirianku. Aku tidak akan mengkhianati cinta suamiku. Apa keistimewaan Rakuti itu? Sehingga kau tergila-gila kepadanya? Dia adalah suamiku. Dia adalah pelindungku. Dia adalah tumpuan harapanku. Dia adalah hidupku, Panji. Dan dia tidak akan bisa melindungimu. Dia akan datang ke Majapahit dan membebaskan si Tangsu. Datang ke Majapahit. Datang ke Majapahit dan membebaskanmu? Itu suatu pekerjaan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa membebaskanmu dari tangan Gusti Prabu Jayanegara? Kalau dia berani datang ke Majapahit, itu sama halnya dia seekor harimau yang goblok. Dia pasti berani melakukannya, Panji. Dan suamimu itu akan segera mati begitu tiba di Majapahit. Dia orang kuat. Dia kuat dan berani. Dia pasti akan datang kemari. Aku tahu itu. Dia pasti akan datang, Panji. Sudahlah si Tangsu. Jangan bermimpi terlalu indah. Siapa tahu justru sekarang ini kakangmu Rakuti sudah mati. Menurut laporan beberapa orang prajurit, dia sudah terluka. Siapa tahu dia sudah mati karena luka-lukanya. Tidak. Dia tidak akan mati. Dia akan sembuh, Panji. Dan dia akan datang menjemput istrinya. Kakak. Kalau begitu, kau boleh menunggunya si Tangsu. Sampai berapa lama? Sehari? Sebulan? Setahun? Sampai berapa lama kau menunggu kehadiran suamimu? Rakuti. Kamu Rakuti? Ya, lumayan rasanya. Sekarang lukaku sudah mulai kering. Tidak begitu terasa sakit lagi. Syukurlah. Mudah-mudahan kau segera sembuh. Rasemi. Ya. Aku berutang budi padamu. Kau telah memberiku tumpangan selama aku menjadi buron pemerintah Majapahit. Kau telah melindungi aku dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Dan bahkan kau telah merawat lukaku. Rakuti, omongan macam apa ini? Kau tidak pernah berhutang apa-apa kepadaku. Seseorang tidak pernah berhutang kepada sahabatnya sendiri, Rakuti. Sebagai seorang sahabat, kita harus saling tolong-menolong. Ya, suatu saat nanti mungkin saja aku ganti minta tolong padamu, Rakuti. Kau memang sahabat sejati, Rasemi. Kita bersahabat sudah sejak lama, sejak kecil. Kita bersahabat melebihi saudara. Terima kasih, Rasemi. Ya. Rasemi. Sudah hampir sebulan lamanya aku menumpang hidup di rumahmu ini. Sekarang kesehatan dan kekuatanku sudah hampir pulih seperti sedia kala. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Rasemi. Ya. Pagi ini aku minta pamit. Aku mau pulang ke desa Ganding menengok ibuku. Kau tidak usah terburu-buru, Rakuti. Tunggu saja sampai luka-lukamu itu benar-benar sembuh. Ya, anggap saja rumahku ini juga rumahmu sendiri. Aku tahu kau bermaksud baik. Kau tulus. Tapi aku tidak bisa memanjakan diriku seperti ini. Aku harus segera pulang menemui ibuku. Dan aku mohon agar beliau merestui perjuanganku. Oh, perjuangan? Ya. Jadi sekarang ini kau sedang berjuang, Rakuti? Ya. Aku sedang berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk cita-cita. Hebat sekali. Apa cita-citamu, Rakuti? Karena kau adalah sahabat karibku. Dan karena aku percaya padamu, aku akan berterus terang. Aku ingin menjadi Raja Majapahit, Rasemi.
Bagus sekali cita-citamu, Rakuti. Tapi apakah cita-citamu itu tidak terlalu tinggi? Kau tahu bukan, siapa Raja Majapahit itu? Kau tahu seberapa besar kekuasaannya bukan? Justru karena kekuasaannya itulah aku ingin menjadi raja, Rasmi. Semula aku bercita-cita ingin menjadi kepala desa. Tapi ternyata kekuasaan seorang kepala desa tidak menarik minatku lagi. Kekuasaan seorang kepala desa sangat lemah. Aku ingin yang lebih besar lagi, yang lebih kuat lagi. Kau tidak usah khawatir dan berkecil hati, Rakuti. Keinginan menjadi seorang raja memang bisa dianggap keinginan yang tidak waras. Tapi kukira kita harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Aku setuju dengan pendapat dan sikapmu, Rakuti. Oh, ya, Rasmi. Jadi kau juga mempunyai cita-cita? Hidup tanpa cita-cita ibarat sepotong sabut terayun-ayun di atas gelombang samudra. Ya, tidak mempunyai tujuan yang pasti. Tentu saja aku mempunyai cita-cita, Rakuti. Apa cita-citamu? Aku juga ingin menjadi Raja Majapahit. Kau? Ya. Kau, Rasmi? Iya. Kau juga ingin menjadi raja? Kau tidak usah khawatir, Rakuti. Rupanya kita mempunyai cita-cita yang sama. Tapi kita tidak perlu bersaing, bukan? Iya. Kita tidak perlu bersaing. Tapi setidak-tidaknya kita mempunyai cara untuk meraih cita-cita kita. Itulah yang akan kutanyakan padamu, Rakuti. Bagaimana caramu memperoleh cita-citamu itu? Bagaimana caramu untuk menjadi Raja Majapahit? Tentu saja aku harus dapat merebut kekuasaan Jayanegara. Itu bukan pekerjaan yang remeh, Rakuti. Prabu Jayanegara mempunyai prajurit-prajurit ribuan jumlahnya. Kukira sulit untuk mewujudkan cita-citamu dengan merebut kekuasaan dari arah depan. Aku tahu, Rasmi. Aku tahu Jayanegara mempunyai ribuan prajurit. Dan mungkin juga dia mempunyai puluhan atau ratusan pendekar. Tapi aku tidak gentar. Memang aku harus mempersiapkan diri. Bagaimana caramu mempersiapkan diri? Aku akan mencari guru. Oh. Aku harus memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi dan menjadi pendekar sakti tak terkalahkan. Dengar, Rasmi. Kalau aku sudah menjelma menjadi seorang pendekar pilih tanding, kalau aku sudah menjadi pendekar Dikjaya, sakti mandraguna, mampu melebur sebuah gunung, barulah aku akan datang ke Majapahit. Istana Majapahit akan kuobrak-abrik. Prajurit-prajurit Majapahit akan kubuat tercerai-berai. Siapa yang berani berhadapan denganku akan kubinasakan saat itu juga. Si Tangsu, istriku, akan kurebut kembali. Dan dengan tanganku sendiri, tangan-tanganku yang perkasa, akan kupenggal kepala si keparat busuk Jayanegara. Minumlah dulu, Rakuti. Napasmu sampai tersengal-sengal. Ya, aku yakin cita-citaku akan tercapai. Aku memang harus mencari seorang guru. Guru yang mumpuni. Guru yang bisa mewariskan ilmu kanuragan tingkat tinggi kepadaku. Hebat. Kau memang hebat, Rakuti. Aku yakin kau mempunyai persyaratan untuk menjadi raja besar. Tentu saja. Suatu saat nanti, aku pasti akan menggenggam Majapahit dalam kepalan tanganku ini. Baiklah. Kau mempunyai cara yang khusus untuk memperoleh cita-citamu itu. Untuk mewujudkan cita-citamu menjadi Raja Majapahit. Sedangkan aku mempunyai cara yang lain, Rakuti. Dan caraku ini sedikit berlawanan dengan caramu. Berlawanan bagaimana, Rasmi? Oh ya, cara apa yang akan kau tempuh supaya kau dapat mewujudkan cita-citamu? Kau mengandalkan kesaktian, kedikjayaan,
kekuatan dahsyat untuk menggempur dan membongkar. Kau langsung menyerang sasaran dari depan secara terbuka. Kau menggunakan cara kekerasan dan terang-terangan untuk merebut kekuasaan. Itulah caramu. Dan cara yang kau pilih itu memang sangat sesuai dan cocok dengan sifat serta kepribadianmu. Sedangkan untukku, ya, aku tidak bisa menggunakan cara-caramu itu untuk mencapai cita-citaku, Rakuti. Ya. Aku paham soal itu, Rasmi. Nampaknya sifat dan kepribadian kita memang lain. Ya, lain. Tapi kenyataannya ada kecocokan antara kita berdua. Kita justru malah bisa saling melengkapi kekurangan kita masing-masing, Rakuti. Memang karena itulah persahabatan kita ini bisa awet, Rasmi. Rakuti, aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Karena itu kita tidak perlu bersaing meraih cita-cita. Kita justru harus bekerja sama. Aku setuju. Tapi Rasmi, apa? Kau masih belum mengatakan kepadaku bagaimana caramu meraih cita-cita. Bagaimana caramu memperoleh kekuasaan besar di Majapahit ini? Sabar dulu, Rakuti. Tidak usah terburu-buru. Marilah kita makan siang dulu. Nanti setelah makan, aku akan menjelaskan kepadamu tentang cara-caraku meraih kekuasaan. Bagaimana, Rakuti? Apa kau belum lapar? Baiklah. Aku akan sabar menunggu penjelasanmu, Rasmi. Ya. Ayo kita makan. Perutku juga sudah melilit-lilit nih.